Selamat malam. Arena pertarungan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua diprediksi sejumlah pihak akan mempertontonkan pertarungan sengit antara petahana yang begitu populis dengan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang mengejutkan. Dikatakan mengejutkan karena performa elektabilitas Anies Sandi terus menanjak setelah sempat berkali-kali berada di urutan juru kunci dalam survei di awal-awal masa Pilkada lalu. Performa ini terus berlanjut di awal masa putaran kedua bergulir, bahkan telah melewati elektabilitas petahana. Mampukah Anies Sandi menjaga tren positif ini, lalu apa saja amunisi mereka untuk mampu memenangkan Pilkada DKI? Itulah ulasan kami malam ini. Saya Alvito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Saat menjadi menteri, kisah Anies sempat berakhir tragis. Seolah sedang merangkai kisah manis, Anies sukses meramaikan bursa Pilkada DKI Jakarta. Perolehan suaranya juga dahsyat, beda tipis dengan petahana. Kini Anies lolos ke putaran kedua. Suara rakyat jadi incarannya. Kalau petahana Ahok Jarot paling tidak programnya sudah jalan dan mulai terlihat dampaknya, lalu apa kabar dengan Anies Sandi? Eits, jangan anggap sepele dulu, justru mereka punya hal yang baru dan berbeda. Kita tahu bersama, di Indonesia ini urusan utang bisa laris manis apalagi kalau tidak pakai modal. Maka muncullah program rumah dengan DP 0%. Jadi ini kepemilikan rumah tentu bentuknya bisa rumah tapak, bisa rumah susun. Rumahnya bisa bervariasi karena yang disiapkan di sini pembiayaannya. Lain kalau misalnya kita membuat perumahan, maka menjadi pertanyaan perumahan susun atau perumahan tapak. Tapi kalau pembiayaan bisa semua. Jadi intinya lebih pada mekanisme pembiayaannya. Karena problemnya sekarang ada di mekanisme itu. Dengan harus menyiapkan DP yang cukup tinggi, maka bagi mereka-mereka yang baru mulai atau yang hidupnya pas-pasan, itu mengalami kesulitan untuk nabung, sulit untuk bisa memiliki DP yang seperti itu. Ini sebelum Anda salah paham, DP yang dimaksud bukan Dewi Persik ya, tapi down payment alias uang muka. Tapi begini persoalannya, kalau saya tak salah hitung, jika tanpa DP pokok utang akan semakin besar. Pokok utang besar maka biaya bunga juga akan semakin besar. Bunga besar berarti cicilan juga besar, berarti syarat penghasilan mereka harus lebih besar. Nah ironisnya, jika tunggakan tidak terbayar, rumah akan disita bank. Lalu tinggal di mana mereka kira-kira? Bisa ditebak, tawaran rumah tanpa DP ini berubah menjadi sasaran kritik dari kubu lawan. Coba kita dengar. Percaya tidak, Paslon 3 menyediakan rumah murah ya tanpa DP, DP 0%. Ada nggak kira-kira KPR DP 0%? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Selama ini kok saya belum tahu ya. Namanya juga pilkada, tidak seru jika tidak ada seteru. Isu tidak berhenti di sini, serangan lain mengarah pada SARA, terutama terkait sholat jenazah bagi pendukung salah satu paslon. Menurut Anies Baswedan, polarisasi yang terjadi muncul akibat ancaman yang diterima warga beberapa bulan lalu. Warga menerima kabar bahwa bantuan sosial seperti KJP serta program pemerintah seperti PPSU akan dicabut bila petahana tidak lagi menjabat. Masyarakat takut, kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut. Ancaman ini kemudian memunculkan ancaman balasan. Salah satunya pelarangan menyolatkan jenazah pendukung petahana. Yang disebut isu SARA itu sebetulnya memainkan isu itu. Kalau faktanya nggak lengkap, tulisnya sebagian-sebagian, lalu ada framing. Setuju Pak, jangan di framing. Data pun harus lengkap. Jadi semua bukan hanya dugaan, karena dugaan berpotensi menjadi fitnahan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan marilah kita jaga persaingan calon pemimpin ini dari isu SARA. Lontarkan kritik pada program kerja bukan sekedar tudingan tanpa fakta. Nah berbicara isu larangan mensolatkan jenazah bagi pendukung petahana, Pak Anies punya tanggapan lagi. Kalau kampanyenya ngancam, nanti kalau pemerintah gimana ya? Ya kan? Karena itu kita malah ingin tunjukkan bahwa kita tidak menakut-nakuti rakyat. Kita justru ingin membawa kebahagiaan untuk rakyat.
Loh, katanya harus berdasarkan fakta lengkap, Pak. Lebih baik kita mendinginkan suasana lah kalau begitu, agar warga Jakarta tidak menjadi korbannya. Setuju ya Pak ya? Kita ke persoalan lain. Anda tahu Haji Lulung? Pasti Anda tahu. Haji Lulung ini dari P3. Dan Partai Persatuan Pembangunan melalui ketuanya Jan Farid memberi dukungan ke petahana. Normalnya Haji Lulung merapat kepada keputusan partai. Tapi kita tahu bersama bahwa Haji Lulung dan Basuki Cahayapurnama seperti air dan minyak. Tak ada akur-akurnya. Haji Lulung pun akhirnya bergeser ke Anies Sandi. Dilalah, Haji Lulung membawa kroni-kroninya dari P3. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, Haji Lulung membawa serta anggotanya untuk mendeklarasikan dukungan pada Anies Sandi. Kacaunya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat justru memutuskan dukungan pada Ahok Jarot. Seteru tak dapat ditampik, Haji Lulung dan Jan Farid kini memiliki konflik. Padahal dulu mereka adalah kawan baik. Kalau kata anak muda, dulu pergaulan mereka cukup asik. Sekarang berarti sudah tidak asik lagi. Berakhir sudah kemesraan Lulung dan Jan Farid. Urusan dukungan pilkada ini pun berakhir dengan tragis. Saya Haji Lulung selaku Ketua DPW P3 DKI Jakarta itu diberhentikan oleh Pak Jan Farid selaku Ketua Umum. Saya diberhentikan dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta berdasarkan saya tidak patuh menjalankan perintah DPW. Tidak patuhnya tidak dijelaskan. Ya. Nah oleh karenanya saya menganggap pemecatan itu pemecatan yang sifatnya bercanda barangkali ya dan lucu-lucuan. Bercandaan dan lucu-lucuan. Jujur kisah kalian berdua memang cukup memberi hiburan. Bang Haji, tadi katanya diberhentikan karena tidak menjalankan perintah. Tapi tidak patuhnya tidak dijelaskan. Bisa dijelaskan lebih gamblang. Apa yang sebenarnya menjadi alasan? Silakan Bang. Saya diberhentikan dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta berdasarkan saya tidak patuh menjalankan perintah DPW. Tidak patuhnya tidak dijelaskan. Ya. Perintahnya adalah bahwa saya diberhentikan karena tidak patuh menjalankan perintah DPP tentang saya dianggap tidak mendukung kebijakan DPP tentang mendukung paslon nomor 2. Ya, tentang paslon nomor 2. Lah itu kan dijelaskan Bang. Haji Lulung ini dulu pernah minta dipecat partai. Kok sekarang jadi baper ya? Nggak ada apa-apa. Dia nggak bisa berhentikan saya kok, apalagi di Departemen Dalam Negeri nggak bisa. Nggak punya legitimasi, surat keputusan, tidak punya legal standing kok. Jadi memang saya sudah lama minta dipecat, bukan hari ini saja. Sudah lama saya. Sebelum bulan September 2016. Nah kalau begitu selamat untuk Haji Lulung karena keinginannya sekarang akhirnya tercapai. Tapi lama juga ya Bang keinginannya dikabulkan. Padahal sejak sebelum September 2016 ia sudah ngebet sekali ingin dipecat. Akhirnya tahun 2017 keinginan Bang Haji dikabulkan. Alhamdulillah ya Bang. Dukungan Haji Lulung dan kawan-kawan pada Anies Sandi menyebabkan ia dipecat P3. Kalau bayangan saya sih pasti pihak Anies Sandi akan sedih mendengar kabar ini. Coba kita simak tanggapan Anies Baswedan terkait hal ini. Pak, ada tanggapan Pak Haji Lulung dipecat oleh Pak P3 Jan Farid karena mendukung Bapak. Mungkin ada tanggapan terkait hal itu Pak? Nggak ada tanggapan khusus. Mungkin nggak perlu, oke. Itu tanggapan Anies tadi. Bagaimana dengan tanggapan Sandiaga Uno? Sepenting apakah Haji Lulung bagi seorang Sandi? Pak Haji Lulung sebagai DPRD, anggota DPRD sudah mengeluarkan beberapa kontribusi seperti KJP, dan itu kan didanai oleh duit rakyat yang dihasilkan juga melalui kolaborasi dengan DPRD. Agak lumayan panjangnya. Kini kita putaran kedua. Anies Baswedan berhadapan langsung dengan Basuki Cahayapurnama. Dua kandidat head to head memperebutkan suara. Anies enggan disebut sebagai penantang. Ia lebih merasa cocok disebut sebagai pengganti. Karena itu kami katakan, kami ini bukan penantang. Insya Allah kami ini pengganti. Jadi kita siapkan untuk mengganti. Tapi menurut Bapak itu sama nggak sih Pak konsepnya? Wah, saya nggak tahu. Saya mau tanya Bu, kalau gubernur ganti listriknya mati nggak? Listrik jalan terus? Jalan terus. Kalau air jalan terus nggak? Kalau bis jalan terus nggak?
Kenapa KJP jadi dia bilang berhenti? Pak Anies, saya juga mau tanya nih, memang gubernur tugasnya jaga gardu listrik. Memang gubernur juga yang ngurusin instalasi pipa PDAM. Lalu apa tugas gubernur juga untuk nyupirin bis kota? Jadi ganti atau tidak ganti gubernur, fungsi yang Pak Anies sebutkan tadi sudah ada yang mengurusnya. Gubernur membantu mengelolanya. Oh iya, selain Haji Lulung ada lagi sosok terkenal yang juga mendukung Anies Sandi. Siapakah dia? Ini dia, si Raja Dangdut, Bang Rhoma Irama. Tentunya dengan pertimbangan yang rasional, pertimbangan psikologis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan rasional adalah bahwa Bung Anies selaku calon gubernur tentu dalam skop provinsi tentu lebih kecil dibandingkan skop sebagai menteri. Beliau pernah menjabat sebagai menteri, dan di samping itu beliau juga seorang rektor dari universitas, seorang pendidik yang handal. Haji Rhoma Irama memang memesona. Kekuatan dangdutnya punya potensi yang besar dalam segi suara. Sekali nyanyi, masa langsung merapat semua. Kita lihat tanggapan atas dukungan Rhoma Irama dari salah satu paslon. Jadi kita ingin berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh warga Jakarta, dan salah satu yang paling dimengerti adalah universal, bahasanya bahasa musik dangdut. Tadi beliau menyampaikan lagu-lagunya juga lagu-lagu yang penuh dengan pesan, ya, pesan persatuan, pesan bahwa kita harus damai dan aman, untuk mencapai kemenangan harus ada perjuangan dan doa. Universal, lagu-lagu dengan pesan persatuan, perjuangan, dan doa. Sepertinya Sandiaga Uno ini lebih bernafsu mendekati Rhoma Irama dibandingkan Anies Baswedan. Kenapa? Kalau saya analisis karena mungkin hobi Sandiaga Uno sama dengan salah satu lagu hits Bang Haji. Anda tidak percaya? Ini dia buktinya. Lari pagi, tua muda semua lari pagi, dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi untuk bina jasmani. Banyak yang memprediksi persaingan antar kandidat di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan jauh lebih panas. Di sisi lain, situasi politik saat ini dinilai menguatkan pasangan Anies Sandi. Lalu apa tanggapan kandidat nomor 3? Adakah jurus khusus yang disiapkan? Nantikan wawancara saya dengan kandidat Gubernur DKI nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan, sesaat lagi. Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan kandidat Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, yang akan kita tanya seputar pengalamannya melaksanakan kampanye dan kemudian mengikuti pemilihan atau pencoblosan putaran 1 dan kemudian sekarang masuk ke putaran kedua. Lebih plong ya, Mas ya? Atau gimana? Perasaannya sekarang gimana? Masih jalan terus. Masih jalan terus. Jadi lega kalau udah selesai semua ya. Sekarang masih kita jalan, dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa kepercayaan yang dititipkan kepada kami itu memungkinkan kita untuk bekerja di tahap kedua ini. Dibilang lebih ringan tidak, tetapi paling tidak kita memiliki modal awal yang cukup untuk menjangkau arah kemenangan, insya Allah. Kalau dilihat di awal-awal, pasangan Anies Sandi ini sempat ada di urutan terbawah, kemudian bisa membalikan kondisi di menit-menit terakhir. Apa kiat-kiatnya? Satu, pada program. Kita fokus betul pada program, dan ketika fokus pada program itu lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan berkualitas hingga tuntas. Ini adalah dua masalah utama yang dirasakan oleh mayoritas warga di Jakarta. Kita fokus di situ. Kemudian yang kedua adalah membangun organisasi. Organisasi itu dibangun mulai bulan Oktober, November, Desember. Siapa sih sampai ke jenjang RW, RT. Dan itu perlu waktu. Karena itu
Di kami ada istilah persenalan 1, 2, 3, 4. Apa itu? Jadi bekerjanya dengan tahap. Nah, biasanya survei-survei itu dilakukan ketika kita masih di tahap awal. Jadi seperti mendaki gunung, dicek ketinggiannya pada saat kita baru seperempat jalan. Ya belum sampailah di puncak. Karena bagi kami yang penting puncaknya itu tercapai pada saat pemilihan. Jadi kita bersyukur bahwa teman-teman semuanya masih tetap konsentrasi. Coba bayangkan dengan berita-berita survei dan lain-lain yang kita semua tahu memang kita sedang kerja bertahap gitu. Dan malah ini alhamdulillah yang mengantarkan kita semua untuk lebih percaya diri. Karena angka yang didapat, kepercayaan didapat itu adalah hasil komunikasi program, hasil pembangunan organisasi, dan juga tidak boleh dipungkiri adalah peran organisasi partai yang juga bergerak sampai ke tingkat grassroots. Apa yang jadi evaluasi penting yang menjadi catatan pasangan Anies Sandi di putaran pertama? Kita selama ini selalu berkampanye dengan pesan positif, akan melakukan A, B, C, D. Kami tidak berkampanye dengan nuansa mengancam. Nah, ternyata di lapangan kita menemukan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya pemenangan, tapi mengkoreksi ancaman. Misalnya, bila petahana tidak terpilih lagi, maka bantuan-bantuan sosial akan berhenti. Apakah itu KJP, apakah itu bantuan lain, atau program seperti PPSU. Nah, kami harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan, meluruskan itu. Karena program kita adalah KJP Plus. Justru KJP yang sekarang bukan hanya diteruskan, tapi ditingkatkan. Kemudian juga pasukan oranye, PPSU misalnya. Nah, jadi evaluasi kemarin kita harus mengcounter kabar-kabar yang terbalik. Kemudian yang kedua adalah kerja di mengamankan suara. Bagi kami, sebenarnya pilkada ini yang penting 3 aja. Asal jalan dengan baik, insya Allah kami yakin. 1, pertama adalah jujur. Prosesnya harus jujur. Yang kami concern. Yang kedua, adil. Adil itu artinya pemerintah dan seluruh aparatur termasuk KPU, penegak hukum, tidak berpihak. Yang ketiga adalah demokratis. Artinya yang berhak memilih diberi haknya, yang tidak berhak memilih jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut datang ke Jakarta kalau nggak berhak memilih. Ada itu ya? Jadi banyak cerita-cerita lah. Jadi kami katakan 3 itu. Yang penting jujur. Kalau itu sudah ada, insya Allah hasil apapun, dan kami merasa optimis sekali. Dengan 3 itu dijalankan, insya Allah kepercayaan warga Jakarta dan harapannya bisa dipenuhi. Beberapa hasil survei barusan keluar dan menunjukkan posisi Anies Sandi ada di posisi teratas dengan capaian yang mengejutkan lah gitu ya. Happy dengan itu? Kami bersyukur dan kami tetap harus kerja keras. Tidak boleh takabur, tidak ada yang dikatakan selesai sampai tanggal 19 April selesai. Jadi apapun angka survei sekarang itu adalah potret hari ini. Potret minggu depan, potret itu adalah harus dikerjakan terus, harus dijaga terus. Dan kami memang menjaga harapan warga Jakarta. Harapan warga Jakarta adalah ingin perubahan. Program-program, dan kami ingin garis bawahi, gubernur itu bekerjanya seperti estafet, Mas. Gak ada yang dari nol. Semua bekerja meneruskan yang sudah dikerjakan kemarin. Jadi Pak Basuki mengerjakan sudah dikerjakan Pak Fauzi Bowo. Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi meneruskan dikerjakan oleh Pak Fauzi Bowo. Jadi kami juga begitu. Karena itu program yang baik akan kita tingkatkan. Program yang ternyata bermasalah akan dikoreksi, dan kami akan membawa program-program baru. Jadi sebuah pemerintahan itu tidak kemudian meniadakan apapun yang dikerjakan kemarin, enggak. Yang baru sama sekali adalah gaya kepemimpinan, karena kalau gaya kepemimpinan jelas orangnya berbeda. Tapi kalau programnya yang sudah baik akan ditingkatkan, yang belum kita koreksi, lalu bawa ide-ide baru. Seperti contohnya
selama ini untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan lebih banyak pada program pemerintah. Kami akan lakukan juga. Misalnya, kami lihat kurang sekarang ini. Apa yang kurang? Program yang direncanakan 100%, yang terlaksana baru 70%. Berarti 30% tidak terlaksana, itu artinya tenaga kerja tidak terserap. Ya. Kalau ini kita bisa tingkatkan di atas 90%, artinya lebih banyak lagi tenaga kerja terserap, lapangan pekerjaan tersedia. Contoh sederhananya, membangun jalan di kampung-kampung. Kalau rencana program itu terlaksana, maka tenaga kerja untuk membangun jalan itu jadi punya pekerjaan. Tapi kalau tidak terlaksana, ya nggak kerja. Nah, kemarin pemerintah lebih konsentrasi pada program lewat APBD. Kami, nah yang baru, kami menawarkan justru selain itu adalah program wirausaha yang dikenal dengan istilah OKOC. Ya, OKOC. Nah, OKOC itu artinya one kecamatan, one center. Selama ini kalau kita wirausaha itu diberinya modal, itu baik dan diperlukan. Tapi modal saja tidak cukup. Di OKOC ini diberikan pendampingan, pertama pelatihan, lalu pendampingan, lalu disambungkan dengan pasar. Ada jaringan, sehingga nanti usaha kecil, mikro, kecil, sedang, menengah itu akan bisa tersambungkan. Nah, ini terobosan baru yang kami percaya akan membuat kesempatan kerja bagi warga Jakarta lebih luas. Dan karena sifatnya wirausaha, maka pertumbuhannya bisa melompat. Jadi, kalau dia mampu mengelola kesempatan dengan baik, memanage usahanya dengan baik, pertumbuhannya luar biasa. Karena Jakarta ini pusat perekonomian. Jadi, ini contoh bahwa kerja seorang gubernur itu adalah seperti estafet. Dari sisi program berkelanjutan, gaya kepemimpinan, nah ini yang berbeda. Dan kami menawarkan kepemimpinan yang bisa mempersatukan, kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan di mana kita bisa menjalankan program-program itu dengan pelibatan publik yang lebih banyak. Untuk ke arah sana harus melewati dulu putaran kedua. Dan putaran kedua ini kabarnya akan lebih seru dari putaran pertama. Tidak dibayangkan sih bagaimana serunya, karena putaran pertama saja luar biasa seru. Putaran kedua lebih seru dari putaran pertama, belum terbayang sampai sekarang. Mudah-mudahan positif saja. Tapi begini, pasangan Agus Silvi sudah tidak maju lagi di putaran kedua. Betul. Ada 4 partai pendukung yang sebelumnya mendukung pasangan ini. Apakah sudah ada komunikasi dengan P3, PAN, PKB, ya, Demokrat? Benar. Jadi begitu petang diketahui hasilnya, sebenarnya para pimpinan partai sudah mulai berkomunikasi. Kami sendiri menjaga adab di dalam proses ini. Adabnya adalah partai politik berbicara dengan partai politik yang lainnya. Karena ini sesama institusi partai politik. Saya dan Bang Sandi adalah 2 orang yang dicalonkan oleh partai politik. Rasanya kurang pas kalau kami keliling. Nah, karena itu ke partai politik, sekjen kedua partai, Gerindra dan PKS berkomunikasi. Dan komunikasinya positif. Jadi alhamdulillah terbangun, dan kemarin bahkan P3 di DKI sudah mendeklarasikan, kemudian partai-partai yang lain juga mungkin akan menyusul, tetapi kita tidak mau mendahului sebelum ada pernyataan resmi. Tapi intinya adalah mereka semua sebenarnya sudah jelas kok posisinya. Posisinya menginginkan gubernur baru. Kemarin itu Anies Sandi menang di 7.000-an TPS. Basuki Jarot menang di 5.700 TPS. Lalu Pak Agus menang di 241 TPS. Jadi kalau lihat ini, jumlah yang kita menangkan lebih banyak. Ada tingkat confidence yang cukup tinggi ya bahwa partai-partai pendukung AHY tadinya akan bergabung dengan Anies Sandi. Begini, kami tidak mau mendahului. Jadi tentu partai-partai politik punya pertimbangan banyak. Kami harus menghormati pertimbangan itu. Bagi kami adalah kami sampaikan kepada semua, kita akan konsentrasi benar-benar untuk kemajuan warga Jakarta.
pendidikan, lapangan pekerjaan, karena ini dibutuhkan. Dan saya rasa partai-partai politik yang kemarin tidak mendukung petahana itu juga menginginkan tema-tema itu yang dibawa. Nah, adapun dukungan resmi dan lain-lain itu memang harus dilakukan oleh antar partai politik komunikasinya, dan kami sejauh ini kami diinformasikan dan kami pun kalau ada acara-acara diundang dan insya Allah kami cukup positif bahwa insya Allah partai-partai ini tetap akan mengusung pembaruan di Jakarta. Izinkan saya a priori ya, tapi pilkada selama ini kata orang pemilih memilih tokoh. Di mana posisi partai politik itu? Seberapa besar kontribusi partai politik demi perolehan suara? Di awal memang sangat, bisa dibilang sangat menentukan karena proses nominasi ditentukan oleh partai politik. Oke. Tanpa partai politik, nggak ada nominasi. Pak Basuki sempat mengumpulkan 1 juta KTP dan sempat anti partai. Tapi pada akhirnya pun kemudian bersama dengan partai politik. Jadi partai politik memiliki porsi yang cukup penting di situ. Nah, sesudah putaran kedua ini, secara pencalonan sudah tidak ada lagi itu. Hanya masyarakat tentu ketika menentukan pilihan juga melihat. 1, melihat program, 2, melihat calon, 3, melihat faktor-faktor lain nih. Nah, salah satu faktor yang dilihat adalah partainya kemana, apalagi kalau mereka anggota sebuah partai politik. Dan tiap partai itu memiliki intensitas yang bervariasi. Ada partai yang pemilihnya pada saat pilkada cair, ada partai yang pemilihnya pada saat pilkada juga solid. Dan saya rasa itu menggambarkan masing-masing partai memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. 17% kurang lebih suara pasangan nomor urut 1 itu yang diperebutkan. Bagaimana kemudian mendapatkan ceruk di situ dari pasangan Anies Sandi? Ya, pertama adalah dengan menggarisbawahi bahwa kita segaris. Garisnya adalah garis mau mengganti gubernur sebetulnya. Kan dua-duanya mau gubernur baru gitu. Yang satu mendukung pasangan Agus Silvi, yang satu mendukung pasangan Anies Sandi gitu. Tapi dua-duanya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu dengan program. Dan saat ini alhamdulillah sudah begitu banyak relawan-relawan yang bergabung bersama. Kemarin itu wilayah-wilayah yang menjadi titik kemenangan pasangan nomor urut 2, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu jadi PR buat pasangan Anies Sandi sekarang. Ya. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi sebenarnya kalau kita melihat di level kota, memang begitu potretnya. Tapi Jakarta ini kita sulit lagi membedakan mana barat, mana utara, mana selatan. Kalau naik mobil juga di mana nih batasnya? Jadi sebenarnya blend itu. Secara administratif dibagi. Jadi kami melihatnya begini. Kemarin itu Anies Sandi menang di 7.000-an TPS. Basuki Jarot menang di 5.700 TPS. Lalu Pak Agus itu menang di 241 TPS. Jadi kalau lihat ini, jumlah yang kita menangkan lebih banyak. TPS-nya? 7.000. Lalu Pak Basuki dan Pak Jarot 5.700-an. Tetapi bedanya, kalau kami menangnya itu dengan proporsional. Tempat Pak Basuki, Pak Jarot, winner takes all. Itu ya lebih banyak seperti itu. Bahkan ada lebih dari 400 TPS itu yang angkanya di atas 90%. Luar biasa. Dan ini yang kita ingin tahu juga sebenarnya, karena kalau di dalam pemilihan Anda curiga dengan angka itu kita akan melihat distribusi. Kita nggak tahu, jadi saya juga nggak mau bilang curiga, nggak mau bilang enggak. Kita cuman unik aja angkanya. Dan bisa jadi benar. Saksi kita juga tanda tangan kok di situ. Jadi menurut saya saksi kita tanda tangan, semua juga tanda tangan gitu. Nah, jadi kita akan konsentrasi di wilayah-wilayah yang kita melihat perolehan suara kita itu rendah, sekaligus juga tempat-tempat yang kita kemarin sudah baik untuk dipertahankan. Nah,
Dan kita percaya bahwa dengan cara seperti itu, dengan kita melihatnya di level TPS, kita punya data lebih baik. Karena kalau kita lihatnya di tingkat kota, misalnya kalau kita lihat kecamatan ya, Jakarta itu ada 44 kecamatan. Siapa yang menang? 22 sama. Kami 22, Pak Basuki Jarot 22 kecamatan. Jadi begitu lihat kelurahan, di kelurahan itu selisih hanya 5 kelurahan. Jadi dari 267 itu 132 dan 135. Mepet kan? Equal. Ya, ketat. Jadi karena itu kami percaya bila prinsip 3 tadi dijalankan, jujur, adil, demokratis. Demokratis artinya yang berhak dapat memilih, yang tidak berhak jangan ikut milih. 3 itu. Dan taati semua aturan. Karena aturannya mengharuskan misalnya pemilih yang menyusul itu tidak boleh lebih dari 2,5% DPT. Ada di beberapa tempat yang di atas DPT, di atas 2,5%. Ini hal-hal seperti inilah yang menurut saya harus diluruskan. Jadi catatan. Sekali lagi, ada 23% pemilih yang menolak untuk tidak memilih waktu itu. Ya, yang tidak berpartisipasi. Menolak untuk memilih waktu itu. Tidak partisipasi. Tidak berpartisipasi. Ya, ini juga banyak menggunakan istilah golput. Sebenarnya bukan golput ya. Kalau golput itu memang sebuah gerakan menolak pemilu. Kalau ini adalah si pemilu di Indonesia itu sifatnya voluntary, sukarela. Nah, lain dengan di Australia misalnya wajib. Kalau wajib itu ya angkanya hampir 100%. Karena sifatnya sukarela, maka angka partisipasi juga mencerminkan itu. Nah, sebenarnya angka partisipasi kemarin 77% termasuk tinggi. Jadi di dunia juga kalau ada pemilihan itu selalu ada yang tidak partisipasi. Nah, kami melihat 23% itu selama pilkadanya dijalankan dengan bersih dan yang tidak memilih itu juga random. Bukan sistematis. Gitu. Kalau sistematis itu misalnya satu wilayah nggak dapat sama sekali. Nah itu misalnya itu basisnya si A itu nggak dapat, maka kalau dia ikut akan nambah suara. Tapi kalau yang tidak milih itu random, kalaupun mereka ikut pemilu, ikut pilkada, maka distribusinya juga akan mencerminkan distribusi suara. Seberapa besar kontribusi debat? Ada 3 debat kemarin yang berlangsung dan orang mengatakan di 3 debat itu Anies ada di atas angin, lebih agresif dan menyerang. Dan seberapa besar kontribusinya untuk? Iya, nanti mungkin kita harus ukur lebih jelas ya. Tetapi satu hal yang pasti warga Jakarta menonton debat. Lebih dari 85% menyatakan pernah menyaksikan debat, mengikuti. Ini tinggi sekali. Sesuatu yang dulu-dulu sering dilewatkan. Artinya kalau itu menjadi perhatian logikanya, maka dia pun ikut memberikan arah dalam menentukan pilihan. Jadi kami bersiap juga untuk debat yang berikutnya dan kita fokus untuk menunjukkan di mana kebaruan yang ditawarkan. Dan kalau menawarkan kebaruan berarti harus menunjukkan di mana letak problem sekarang. Karena itu sebenarnya kalau debat itu bukan serang dan tidak serang, sebetulnya menunjukkan fakta. Tunjukkan fakta, lalu di mana letak harus dikoreksinya dan apa yang akan diberikannya. Itu yang kemarin kita lakukan. Karena ancaman pencabutan bantuan sosial yang ada selama beberapa bulan ini menimbulkan reaksi ancaman lagi nih. Yang satu ngancam pakai mencabut program, yang satu ngancam saya nggak nyolatin. Nah, ini nggak sehat nih, saling ancam begini. Karena itu hentikan saling ancam. Baik, kita sekarang menuju ke putaran 2. Bekalnya sudah bagus, kata Mas Anies tadi. Terus juga hasil survei menunjukkan hasil yang menggembirakan untuk pasangan Anies Sandi. Tapi kan kita lihat di lapangan kondisinya semakin, saya nggak tahu Mas Anies sendiri yang bisa merasakan di lapangan seperti apa.
kondisinya sudah semakin semakin riuh rendah nih, masing-masing pendukung dan lain sebagainya. Bagaimana mengantisipasi itu sehingga produktif ketimbang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, konsentrasi pada program. Jauhi segala macam hal yang sifatnya ancaman. Karena ancaman itu mengundang ancaman baru. Kalau menawarkan program, dia mengundang tawaran program baru. Karena itu menurut saya konsentrasinya pada program, pada tawaran program, dan tawaran program inilah yang akan kemudian merespon. Sebagai contoh ya, ketika kita membicarakan tentang rumah, warga Jakarta perlu memiliki rumah, dan kita menawarkan DP program 0. DP 0%, apa yang terjadi? Kritiknya, komentarnya tentang program. Baik itu. Jadi, kalaupun ada yang kontra, yang tidak setuju, dia tunjukkan argumennya. Kalaupun yang setuju, dia karena sifatnya tawaran program. Itu berbeda dengan ancaman. Kalau ancaman menimbulkan ancaman baru. Misalnya ancaman mencabut program itu menimbulkan kemarahan. Karena tahu itu tidak benar. Nah, itu sebabnya kita akan terus konsentrasi di situ. Kita tahu Jakarta ini ibu kota, tetapi justru anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan sampai SMA saja, itu tinggi sekali. Kenapa saya katakan ini problem? Karena kita di ibu kota. Dan tidak seharusnya terjadi. Ini tolong ukur buat nasional. Ya, dan kalau kita melihat angka partisipasi anak, ini bukan karena saya latar belakang dulu di Menteri Pendidikan. Paling mudah untuk dari situ melihat di belakangnya. Kalau anak putus sekolah SMP, SMA, udah langsung bisa kita lihat sosial ekonomi orang tuanya seperti apa. Karena kalau anak dari keluarga yang mampu, jarang tuh putus sekolah di tingkat SMP atau SMA. Jadi angka putus sekolah ini menggambarkan sebenarnya problem-problem sosial yang ada. Nah, itu sebabnya kenapa kita lihat angka ini. Dan di Jakarta Utara, itu 48% gitu, anak putus sekolah. 48%. Jadi kalau Anda punya misalnya satu kelas, masuk SD kelas 1, 40 anak. Lulus SMA tinggal 20, Mas. Tinggal 21 lah persisnya. Kenapa? Karena yang sisanya hilang di jalan. Itu kalau di Jakarta tidak punya strata pendidikan SMA, mau daftar office boy itu nggak bisa. Ini Jakarta, bukan tempat lain. Itu sebabnya kami akan konsentrasi pada pendidikan supaya mereka memiliki kemandirian, agar keterampilan kemandirian, agar mereka bisa bekerja dan hidup mandiri. Dan kemudian lapangan pekerjaan. Jadi strategi ke depan untuk kita bisa juga membuat pilkada ini menjadi lebih tenang, kita akan terus konsentrasi pada program. Baik. Tapi begini Mas Anies, tidak bisa dihindarkan yang namanya upaya untuk menang, upaya untuk unggul itu dilakukan dengan berbagai cara. Mas Anies bisa katakan kita akan fokus pada program. Sekarang ini persinggungan di isu SARA menjadi perhatian kembali. Soal misalnya ada satu orang yang meninggal dunia tidak disolatkan di musolanya karena dia mendukung pasangan tertentu gitu waktu di putaran pertama, pasangan Ahok Jarot lah katakan begitu. Nah, hal-hal semacam ini nih yang kembali mengemuka. Bagaimana concern Anda soal ini, Mas Anies? Menurut saya menarik di dalam ini. Nomor satu, di tempat kejadian itu, di TPS itu yang menang adalah Pak Ahok dan Pak Basuki. Loh, kok yang disalahkan nggak menyolatkan pendukungnya Anies? Loh, yang menang di TPS itu lain. Kalau di TPS itu Anies menang 90%. Maka pendukungnya Anies nggak menyolatkan. Di tempat itu yang menang adalah Pak Basuki dan Pak Jarot. Ada apa itu? Yang kedua adalah banyak sekali berita-berita itu tidak dilihat detailnya, tapi langsung di framing. Menurut saya malah kita mau menghindari yang begini. Kenapa menghindari? Karena itu bukan tema yang kemudian membuat kita bisa didengar oleh warga sebagai alternatif. Yang mengangkat ini semua itu justru bukan kita. Kita kemudian malah menganjurkan. Saya 2 hari yang lalu mengeluarkan pernyataan dan meminta kepada semua pendukung Anies Sandi untuk mengurus
semua jenazah yang ada dan kewajiban ditunaikan. Dan kemudian saya meminta kepada mereka warga, dan itu bukan, kami nggak pernah memasang spanduk itu, warga, untuk menurunkan spanduk-spanduk yang bersifat ancaman. Dan juga kami meminta agar jangan ada ancaman pencabutan bantuan sosial, karena ancaman pencabutan bantuan sosial yang ada selama beberapa bulan ini menimbulkan reaksi ancaman lagi nih. Yang satu ngancam pakai mencabut program, yang satu ngancam saya nggak nyolatin. Nah, ini nggak sehat nih, saling ancam begini. Karena itu hentikan saling ancam. Mari kita kemudian lakukan. Dan yang berikutnya harus dicek, tapi teman-teman mengecek semua bahwa ternyata disolatkan. Yang memimpin menyolatkan ada. Jadi malah hati-hati sekali. Menurut saya disolatkan di rumah, tapi katanya bukan di musola. Dan ketika dicek karena hujan waktu itu, dan ngejar waktu karena mereka harus segera ke pemakaman. Nah, yang menarik adalah begini, selama warga itu memilih, saya memilih karena misalnya nih, saya suku A, saya pilih orang yang sama sukunya, itu nggak ada masalah. Saya suka orang karena tampilan wajahnya, karena warna rambutnya, karena boleh-boleh aja gitu. Karena ada andeng-andengnya di sini, boleh-boleh aja gitu. Jadi orang memilih karena apapun tuh hak dia. Bahkan memilih karena ya saya suka dengan gayanya, boleh-boleh aja. Termasuk saya memilih karena saya suka, saya setuju dengan agamanya, nggak apa-apa. Yang menjadi problem adalah ketika kemudian itu menjadi komoditas. Itu bukan hanya menjadi komoditas, kampanye boleh kok, nggak ada masalah. Saya kampanye karena saya kampanye pada orang Jawa karena dia orang Jawa juga, nggak apa-apa tuh. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang konstitusional, dengan cara sesuai dengan peraturan, nggak ada masalah. Nah, menurut saya malah kita harus hati-hati di tema ini, fokuskan pada program. Karena ujungnya ini adalah untuk warga Jakarta. Warga Jakarta mendapat apa dari kepemimpinan baru? Warga Jakarta itu yang menurut saya harus terus-menerus Jadi itu udah clear ya bahwa Mas Anies mengimbau semua pendukung untuk tidak melakukan hal tersebut, mencabut semua spanduk yang provokatif. Bukan hanya pendukung kami, malah saya minta untuk siapapun yang mengalami kesulitan dibantu. Ambulan yang dipakai untuk mengantar jenazah itu ambulan dari Partai Gerindra. Jadi malah justru pertanyaan, di tempat itu Anies Sandi kalah loh gitu. Loh, kok bisa Anies Sandi yang disalahkan dengan isu itu? Kan unik ya. Lain kalau misalnya di situ Anies Sandi menang, loh Anies Sandi kalah di TPS itu, terus kemana aja? Ada lagi satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan soal Frankfurt Book Fair, yang nama Anda kemudian dilaporkan ke KPK karena diduga melakukan menyebabkan kerugian negara, korupsi atau apapun lah namanya. Bagaimana jawaban Anda soal itu? Sebenarnya kalau sudah jadi laporan KPK, KPK aja nanti yang jawab. Tapi kalau di situ dikatakan bahwa Anies Baswedan mengalokasikan dana 146 miliar untuk sebuah pameran, begini, nomor satu, pameran itu terjadi 2015. Tetapi penandatanganan dan penentuan anggarannya itu dilakukan sebelum saya menjadi menteri. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Anies kenapa 146? Itu justru sudah ditetapkan sebelumnya. Di zaman Pak Nuh ya? Di zaman Pak Nuh. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah memang biayanya segitu? Kalau biayanya segitu, lihat di auditnya BPK. Kan semua program pemerintah diaudit ya oleh BPK. Dan itu ada satuan biaya yang standar, satuan biaya umum yang ditetapkan, dan satuan biaya khusus. Jadi itu semua ada, bisa dicek. Kalau saya melihatnya, ya ini namanya mobil pilkada. Dan segala macam Tapi begini, Mas Vito, rumus sederhana nih. Tahu nggak siapa yang melaporkan IKTP? Nggak tahu. Tahu nggak siapa yang melaporkan reklamasi? Nggak tahu. Kenapa? Karena laporannya bener. Karena itu pelapornya nggak mengumumkan. Karena dia memang tujuannya melaporkan. Buat KPK, nanti silakan dicek orang KPK. Kalau ada orang mengumumkan dengan data yang benar, akurat, ya ini bisa whistleblower begini malah nggak mau diketahui. Karena ini memberikan ancaman pada begitu banyak orang. Nah, kalau memberikan laporan lalu diumumkan,
ada sesuatu, berarti tujuannya bukan laporannya, itu pengumumannya. Sehingga apa? Menjadi pembicaraan talk show, menjadi berita, dan ini udah yang kedua kalinya dilakukan pelaporan. Bang Sandi ngalamin, saya ngalamin. Jadi saya minta kepada semua pendukung, saya bilang bersabar. Ini sabar ya, ini lagi ujian. Jadi relax saja, akan bermacam-macam fitnah datang di dalam periode ini. Justru kalau kita tunjukkan, silahkan yang menuduhlah yang membuktikan. Di seluruh aturannya Mas, kalau Anda menuduh maka Anda harus membawa bukti. Itu bukan yang dituduh yang bawa bukti. Jadi kami percaya KPK nanti akan merespon, dan insya Allah dari temuan selama ini bersih, kita akan terus untuk jaga integritas. Baik, Mas Anies, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Anda dan Bang Sandi, apapun itu hasilnya. Amin. Terima kasih. Dan Anda bagus sekali debat kemarin. Terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan Anies Baswedan. Baik, kalau belum dikasih amanah atau dikasih amanah, kita harus tetap sportif. Ya, yang menang nggak boleh menyoraki, yang kalah juga nggak boleh meratapi, gitu loh. Tadi kita sudah mendengar jawaban-jawaban Anies Baswedan dalam upayanya memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Kini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana upaya pasangannya Sandiaga Uno dalam menjaring dukungan dan masukan dari warga Jakarta. Salah satunya dengan menyelipkan hobi olahraganya ke dalam kegiatan kampanye. Sandiaga Salahuddin Uno sedikit lega setelah lolos putaran pertama Pilkada Jakarta. Masih ada serangkaian kegiatan untuk mendulang suara di putaran kedua bersama pasangan calon gubernur Anies Baswedan. Namun mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ini tidak muluk-muluk. Gaya kampanyenya pun tak berubah, yakni menggabungkan aktivitas olahraga sembari berinteraksi. Seperti apa kan untuk me-influence orang-orang warga Jakarta khususnya dengan mungkin olahraga pasti dan juga dengan pola makan yang sehat seperti itu. To lead is to give example. Jadi kita harus kasih contoh ya. Dan saya nanti mungkin diminta persetujuan Pak Anies dulu. Nanti kalau misalnya dapat amanah, nanti ada acara rutin lari pagi. Pak Anies yang akan ikut? Mudah-mudahan bisa ikut. Terus ada mungkin ukur lingkar perut, terus cek kesehatan, karena kita ingin nunjukin juga bahwa birokrat yang menjaga kesehatan itu akan mengurangi biaya kesehatan. Program Jakarta Berlari yang ia usung lebih dari sekedar memasyarakatkan lari sebagai olahraga murah. Menurutnya, Jakarta Berlari sebagai manifestasi mengejar ketertinggalan Jakarta yang sudah tak relevan lagi dicapai dengan bersantai. Sandi mengaku gaya kampanye ini efektif membuatnya tahu permasalahan warga lewat interaksi yang dilakukan secara informal. Pak Anies biasanya suka untuk berinteraksi dengan warga melalui dialog. Kalau saya lebih suka yang digabungkan misalnya dengan kegiatan olahraga seperti kemarin catur, kita juga renang, kemarin kita olahraga kampanye di Kepulauan Seribu itu renang antar pulau. Meski gaya kampanye olahraga lebih disematkan padanya, namun pasangannya Anies Baswedan pun ternyata pelan-pelan mengikuti jejaknya. Tapi saya lihat Pak Anies udah turun banyak loh. Sejak mulai at least 4-5 kilo. 4-5 kilo. Tapi bukan karena stres kan ya? Bukan. Karena memang harus jalan tiap hari kan, mulai dari jam subuh jam 4 sampai jam 12 malam. Bisa dibayangkan, bila Anies Baswedan turut berlari setiap minggu bersama, akan turun berat badan berapa kilo lagi. Setidaknya, olahraga dapat memproduksi endorfin yang membuat pria 47 tahun ini kerap murah senyum. Semoga sang calon gubernur pun demikian nantinya. Pria yang sempat mengenyam pendidikan di Amerika Serikat ini cenderung lebih siap bila tak menduduki tampuk kepemimpinan DKI Jakarta.
Olahraga tuh ngajarin beberapa hal yang sangat mendasar ya. Satu, bahwa kita harus sportif. Oke. Jadi di dalam politik Sportif kan, nanti kalau seandainya misalnya tidak menang. ya baik kalau belum dikasih amanah atau dikasih amanah kita harus tetap sportif. Menerima, oke. Ya, yang menang nggak boleh menyoraki, yang kalah juga nggak boleh meratapi gitu loh. Bermodal profesi sebagai pengusaha yang diembannya, program Jakarta Berlari pun tak luput dari upaya mengajak masyarakat berwirausaha. Lewat sepatu edisi Sandiuno yang diproduksi pengusaha Hartono Wijaya dengan brand 910, ia mengajak warga untuk menjadi reseller sepatu buatan anak bangsa. Pria yang menduduki peringkat ke-37 daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2011 ini mengaku senang disandingkan dengan Anies Baswedan. Interaksinya oke-oke banget, keren, dan kita seumur. Saya hormat dia hormat saya. Gaya kampanye kita sangat lumayan berbeda, tapi satu tujuan. 19 April mendatang menjadi penentu jalan selanjutnya bagi pasangan Anies Sandi. Kalah atau menang, akankah masing-masing dari mereka tetap berlari memajukan Jakarta? Kita lihat saja, semoga bukan lari dari kenyataan atau lari dari janji yang telah dilontarkan. Roni Satria, Jakarta. Jangan pilih calon yang berpengalaman tanpa kebaruan. Itulah kalimat yang sering kali didengungkan seorang Anies Baswedan di setiap kesempatan mengkampanyekan pencalonannya menjadi calon kepala daerah di DKI Jakarta. Jargon kebaruan tentu menjadi kekuatan bagi calon yang belum pernah menjabat. Mimpi akan kebaruan juga menjadi alasan logis pemilih dalam mengkoreksi kepemimpinan sebelumnya. Tak heran dalam alam demokrasi jargon kebaruan acap kali menjadi jualan. Hanya saja, jargon kebaruan atau perubahan selalu bersifat tidak pasti. Tidak ada garansi apakah ia akan menuju ke suatu kondisi yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Rakyat boleh berharap terciptanya sebuah orde yang baik, tapi jangan gegabah karena elit punya baik versi sendiri. Inilah pentingnya kita memahami rekam jejak, lalu memilih dengan nalar dan hati nurani masing-masing. Demikian AFD Now malam ini, saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.